Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot. Masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Sore ini saya akan coba membahas masalah gerakan mematikan HP atau gerakan tidak membawa HP. Sudah selayaknya kita ketahui bahwa kecenderungan masyarakat sekarang ini tidak lepas daripada HP. Rasanya kalau tidak megang HP satu hari, rasanya seperti ada yang hampa ya. Jadi masyarakat sekarang kalau tidak megang HP, jangankan sehari, 1 jam aja nggak megang HP rasanya hampa. Hidup ini hampa tanpa HP ya. Karena hampir setiap saat kita semua itu tidak lepas dari HP. Dia di atas 70% lah masyarakat Indonesia, khususnya juga masyarakat semua ya. Semua mereka ketergantungan dengan HP. Karena di HP itu kita ketahui banyak sekali yang kita lihat ya, media sosial, informasi, hiburan, dan lain sebagainya. Jadi sangat aneh kalau zaman sekarang HP tidak dibawa, HP tidak dipergunakan. Di atas judulnya adalah gerakan mematikan HP atau gerakan tidak membawa HP. Di media kita sudah dapatkan informasi bahwa pelaku tidak membawa HP. Pelaku tidak membawa HP ke tempat kejadian. Ini pun bisa dikatakan bisa iya, bisa tidak. Karena sulit memang untuk bisa diketahui apakah pelaku ini membawa HP apa tidak. Kenapa? Karena bagaimana cara melacaknya? Ada yang bilang bahwa bisa dilacak lewat provider. Memang tidak segampang yang kita bayangkan bahwa pihak kepolisian bisa serta-merta meminta kepada pihak provider untuk melacak daripada pergerakan komunikasi dari HP dari salah seorang yang memegang HP tersebut. Karena tidak segampang. Pihak provider mempunyai undang-undang telekomunikasi. Mereka juga punya aturannya. Tidak serta-merta setiap yang meminta kepada pihak provider, sekalipun itu dari pihak kepolisian, mereka akan memberikan data database, data percakapan, data SMS, juga jejak digital, titik koordinat itu pihak provider juga tidak akan memberikan serta-merta. Kalau tidak salah yang pernah saya baca dan pernah saya lihat adalah salah satu persyaratannya adalah sudah terindikasi yang bersangkutan terindikasi ke arah pelaku. Kedua, hukumannya minimal harus di atas 5 tahun. Jadi salah satunya itu. Jadi sudah terindikasi sebagai pelaku. Kedua, hukumannya harus di atas 5 tahun. Dan itu kalau tidak salah memang itu persyaratan daripada Undang-Undang Telekomunikasi, sehingga pihak provider bisa memberikan kepada pihak kepolisian. Kenapa? Memang masuk di akal. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan privacy dan juga di samping profesi, bisnis nanti sana. Karena provider ini kan project bisnis ya, sehingga mereka juga harus mengutamakan privasi kepada pelanggan ya. Jadi pelanggan itu privasinya betul-betul terjaga, aman, tidak akan terekspos. Itu yang dijaga oleh semua provider. Karena kalau sudah terindikasi provider privasinya bocor, maka ini bisnisnya akan jatuh. Berarti akan dicap bahwa provider itu tidak aman, tidak privasi. Nah, kalau misalkan
katakanlah ada pelaporan dari pihak kepolisian kepada pihak provider, sedangkan orang itu belum tersangka, suatu saat mengetahui bahwa dia dilaporkan, maka dia akan melaporkan balik dengan pasal pencemaran nama baik karena yang bersangkutan belum divonis sebagai tersangka. Maka itu pencemaran nama baik, maka dia akan melaporkan si provider tersebut yang telah mengekspos daripada namanya. Nah, ini yang saya bilang dijaga oleh pihak provider, tidak sembarangan dia memberikan informasi data sekalipun kepada pihak kepolisian. Tadi syaratnya adalah harus terindikasi, minimal adalah dia terindikasi sebagai pelaku. Kedua, minimal hukumannya harus di atas 5 tahun. Ketiga adalah juga pada saat meminta data, tidak semua akan data diberikan oleh pihak provider. Kalau memang itu sudah jadi tersangka, pasti dia meminta tanggal, waktu. Nah, itu dia diminta tanggal dan waktu, jamnya, sampai ke jamnya. Tanggal berapa yang diminta, waktunya jam berapa, tanggal, dan jamnya juga jam berapa. Nah, itu yang akan nanti harus detail seperti itu. Jadi tidak semua. Kenapa tidak semua? Karena yang dikhawatirkan lagi oleh pihak provider aja, kalau misalkan semuanya diberikan oleh pihak provider kepada pihak kepolisian, nanti kalau ada hal-hal yang menyangkut masalah privasi seseorangnya tiba-tiba terap, itu juga akan jadi bahaya buat provider. Nanti kan ya tadi kena pasal adalah pencemaran nama baik dan akan jadi kick balik nantinya. Nah, jadi memang tidak segampang yang dikira, bahwa pelaporan dari pihak kepolisian juga kepada pihak provider tidak segampang itu. Nah, kembali lagi, apakah memang pelaku ini dia membawa HP apa tidak, itu juga memang susah ditebaknya ya. Apakah mereka membawa HP, tapi apakah gerakan ini disebut dengan gerakan mematikan HP atau gerakan tidak membawa HP, seperti itu. Tapi itu bisa dilacak bukan lewat provider, tetapi lewat katakanlah saksi-saksi yang sudah terperiksa, apakah pada saat kejadian, dari mulai sebelum kejadian, dari kalau misalkan tanggal 17-nya itu mulai dari sorenya, kemudian menjelang malam, sampai ke malam, sampai paginya tanggal 18, apakah jam-jam tersebut jam-jam yang sangat krusial, apakah HP daripada 69 saksi itu dalam keadaan on, dengan dicek oleh beberapa komunikasi, percakapan, apakah yang bersangkutan pernah dihubungi kemudian tidak bisa dihubungi. Diceknya mungkin bisa seperti itu, bukan lewat provider, karena provider tidak akan memberikan data tersebut. Itu kalau nggak salah yang pernah saya dapat catatan di Undang-Undang Telekomunikasi. Nah, kembali lagi, gerakan mematikan HP atau gerakan tidak membawa HP ke tempat TKP pada saat 1 hari sebelum kejadian, 1 hari setelah kejadian, dengan cara melihat apakah ada orang-orang dari pihak luar yang menelepon dari ke 69 saksi yang tidak bisa dihubungi. Itu bisa diselidiki. Itu pun bisa jadikan petunjuk. Kenapa pada saat yang bersangkutan, walaupun memang tidak bisa dijadikan alat bukti, tetapi hanya sebagai petunjuk saja. Kenapa pada saat 1 hari sebelum kejadian, pada saat malam kejadian, pada saat setelah kejadian, pasca kejadian, kenapa tidak bisa dihubungi, seperti itu. Walaupun ini agak juga mengalami kesulitan, ya, karena kalau hal-hal yang demikian itu bisa dilakukan oleh pihak kepolisian, bisa meminta ke pihak provider, tentunya tidak akan lama sampai 6 bulan, ya. Tentu tidak akan sampai lama selama 6 bulan, karena semuanya punya aturan. Pihak kepolisian punya aturan, pihak provider juga punya aturan, ya. Jadi tidak serta-merta bisa memberikan kemudahan seperti itu, karena ada aturan-aturannya. Demikian sore ini saya membahas masalah gerakan mematikan HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.